Kalau dia sayang sama saya, walaupun bukan dijaganya saya, setidaknya dia bisa menghargai saya cuma sebagai milik dia satu-satunya. Ini malah mau dibagi-bagi sama teman-temannya. Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Hai semuanya, balik lagi bareng gue Dera di podcast Teman Tidur. Dan hari ini hari Sabtu, cuma sorry banget kalau misalkan uploadnya agak malaman dikit. Karena ini gue bener-bener bikinnya tuh pas hari ini juga ya, pas hari Sabtu ini juga. Dan buat lo yang baru join, selamat datang, selamat bergabung. Semoga lo suka sama podcast Teman Tidur ini. Ini podcast udah ada 500 episode kurang lebih. Mungkin lo bisa dengerin dari awal atau mungkin mulai dari episode ini juga gak apa-apa. Dan untuk episode malam hari ini formatnya masih sama kayak 2 episode sebelumnya ya. Jadi di episode malam hari ini gak ada video dan gue coba untuk bermonolog lagi dengan membacakan cerita yang udah lo kirimin lewat websitenya Teman Tidur. So gue juga di awal mau ngingetin juga buat lo yang mau cerita, boleh banget lo kirimin cerita lo ke websitenya Teman Tidur di www.temantidur.id gitu. Jadi malam hari ini ada satu cerita yang udah gue pilih dari websitenya Teman Tidur. Tapi mungkin sebelum gue masuk ke ceritanya, gue mau coba untuk cerita apa yang gue alamin kurang lebih seminggu ke belakang. Meskipun gak runtut, tapi yang gue inget dan kejadian yang baru banget. Gak apa-apa lah ya gue cerita tentang gue pribadi juga. Jadi baru banget tadi hari ini gue dapat kabar dari abang gue. Tadi gue sempat ke Cirebon gitu, anyway. Dan gue coba untuk cek kayak di sana stoknya masih aman atau enggak. Dan gue baru tahu ternyata paket yang dikirimin sama abang gue ini ada yang ketukar. For your info, sebenarnya abang gue juga selain bantu gue untuk bikin parfum ini, dia juga ada jualan kayak oleh-oleh gitu. Oleh-oleh khas Kuningan gitu lah. Tapi gak Kuningan doang, ada khas yang lainnya juga. Nah kebetulan jadi orderan yang toko oleh-oleh dari abang gue ini ada orderan yang lumayan banyak juga. Dan untuk yang parfum juga ada yang beli juga gitu. Nah ternyata paket si resinya itu ketuker guys. Dan di situ gue kayak bingung ya, maksudnya aduh gue bingung lagi ini yang beli parfum dari pendengar Teman Tidur kah atau orang random dari si marketplace-nya itu, dari Shopee-nya itu gitu. Akhirnya gue coba untuk kontak ke orang yang order si parfum ini. Maksudnya gue tanya juga taunya dari mana, dan dia bilang taunya dari gue, dari Bang Dera katanya. Gue di situ kayak syukurlah ini dari follower gue, maksudnya bukan syukurlah kayak gue menganggap remeh lo, bukan, tapi lebih ke kayak semoga lo bisa ngerti gitu. Ini bukan gue bermaksud untuk kayak sengaja ngenukerin paket, karena nggak ada untungnya juga buat gue gitu. Makanya di situ gue chat, intinya gue minta maaf dan nanti barangnya nggak apa-apa buat lo aja, hitung-hitung kayak itu menebus kesalahan gue. Gue juga nggak tahu dia suka atau enggak sama si oleh-olehnya itu gitu. Dan dia nggak apa-apa banget untuk mengajuin pengembalian dananya itu gitu. Nah ternyata dia baik hati banget, maksudnya dia juga mau order lagi gitu. Cuma ternyata si harganya itu udah berubah. Kalau kemarin tuh kan di bulan November itu emang harganya lagi soft opening. Gue baru buka banget si parfum ini gitu. Makanya gue kasih murah gitu. Nah ternyata sekarang tuh gue baru ingat juga harganya udah nggak segitu. Makanya tadi dia bilang mau check out lagi tapi harganya nggak segitu. Anjir, di situ gue kayak aduh ada lagi masalah. Terus gue bilang ya udah nanti gue bikin voucher khusus buat lo yang gimana caranya lo dapat harga yang sama kayak yang kemarin gitu. Jadi tuh kayak buat gue tuh kayak ada aja gitu ujian. Tapi sebenarnya terlepas dari itu kayak satu sisi gue ada senengnya karena jujur ini di luar ekspektasi gue. Ternyata yang pesan parfum itu menurut gue ya lumayan lah ya, ada gitu menurut gue. Karena ya lo tahu sendiri mungkin yang follow akun personal gue di Dera Firmansyah, gue tuh jarang banget untuk update sesuatu kayak Instastory, posting foto tuh udah jarang banget. Dan di Instagram Teman Tidur juga sama gitu. Itu udah kayak rumah kosong aja gitu. Kecuali kalau untuk di TikTok Teman Tidur itu lumayan aktif gitu. Nah di situ tuh gue mikir kayak apa bisa ya gue coba untuk bikin sesuatu yang baru lagi, terus kayak gue coba untuk menawarkan sama pendengar Teman Tidur. Gue mikirnya kayak ada nggak yang support gitu. Ternyata
di luar prediksi ada yang support juga di situ. Kayak gue tuh apa ya, mungkin remeh menurut lo, tapi menurut gue tuh kayak sesuatu banget. Kayak wah anjir, ternyata ada orang yang mau support sesuatu yang gue buat selain teman tidur ini gitu. Dan semoga ya orang yang support itu ngerasa terpuaskan juga dengan produk yang gue develop gitu. Dan mungkin di kesempatan kali ini gue sekali lagi ngucapin terima kasih banyak banget buat lo. Mungkin gue belum bisa sebutin namanya satu-satu yang udah order. Tapi thank you banget buat lo yang udah order. Dan selamat lo dapet harga soft opening yang menurut gue tuh lumayan murah. Dari harga normal 120 ribu gue jual cuma 75 ribuan aja. Dan sekarang tuh harganya gue diskon lagi karena lagi payday. Itu jadi 98 ribuan. Dan nanti hari Minggu besok nih tanggal 3 Desember ya. Besok tuh tanggal 3 Desember itu ada flash sale juga. Gue juga mau ngingetin buat lo yang pengen dapat harga lebih murah dari harga sekarang, itu bisa banget lo pantengin. Lo bisa langsung kayak dibikin jadwalnya aja gitu biar lo diingetin gitu sama si kalender gitu. Nah itu flash sale-nya itu dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Jadi mungkin buat lo yang kemarin belum kebagian harga soft opening-nya, lo bisa pantengin aja nanti tanggal 3 Desember 2023 jam 6 sore sampai jam 12 malam gitu. Oke, dan selain itu tadi juga gue sempat main ke salah satu coffee shop yang sebenarnya itu udah kayak rumah kedua gue sih. Ketika gue bikin podcast teman tidur itu dari sana juga gitu salah satunya. Itu ada kopi Rumah Kesambi, anyway buat lo yang lagi di Cirebon wajib banget untuk cobain di sana. Kopinya enak, terus tempatnya tuh hidden gem gitu, kayak di dalam komplek perumahan tapi suasana itu menenangkan gitu. Dan itu rekomen banget buat lo yang lagi ke Cirebon, atau mungkin lo yang dengerin episode malam hari ini ada yang emang tinggal di Cirebon. Menurut gue kopi Rumah Kesambi itu lebih dari coffee shop karena tumbuh kembangnya gue tuh salah satunya ada di sana juga gitu. Beberapa tahapannya tuh ada di sana. Dan mungkin gue juga lumayan kenal banyak sama orang-orang yang ada di sana gitu. Dan orang-orang yang ada di sana tuh baik-baik banget. Jadi buat lo yang kayak pengen menimba ilmu sesuatu, di sana tuh banyak banget orang-orang kreatifnya. Lo tinggal asal mau kayak soan-soan gitu, pasti lo bakal ketemu sama orang-orang yang mungkin lo butuhkan gitu. Kayak lo mau menimba ilmunya atau lo mau sharing-sharing, di sana juga enak banget. Dan gue berencana untuk kayaknya seru aja gitu ya kalau misalkan gue jadi waiters terus ketemu sama orang-orang banyak gitu. Karena jujur, setelah gue pindah ke Kuningan ini, jadi Kuningan Jawa Barat buat lo yang belum tahu, gue tuh jarang banget untuk keluar rumah gitu loh. Dan gue kayak merindukan untuk sosialisasi. Jujur setelah pandemi tuh kayak gue tuh mendadak jadi orang yang malas keluar gitu. Nah gue tuh pengen coba untuk balik lagi ke zaman dulu sebelum pandemi, yang dimana tuh gue senang banget untuk ketemu sama orang-orang gitu. Nah di situ kayaknya juga seru juga kalau misalkan pas gue jadi waiters terus gue nanya ke customernya, barangkali ada keresahan, bisa ditulisin kayak di notes gitu, atau mungkin ya sistemnya gimana, intinya kalau ada keresahan bisa ditulisin atau bisa dituangin ke salah satu medium gitu. Nanti gue bakal bacain keresahannya di podcast teman tidur gitu. Jadi buat lo yang mungkin tinggal di Cirebon, nanti tungguin aja ya. Kapan-kapannya lo bisa pantengin Instagramnya Kopi Rumah Kesambi atau Instagramnya podcast teman tidur, atau gue Instagramnya Dara Firmansyah gitu. Oke, mungkin untuk cerita tentang guanya dicukupkan sekian kali ya. Lanjut ke kita dengerin cerita yang udah dikirimin ke website teman tidur. Nah jadi cerita malam hari ini sebenarnya gue jarang banget untuk ngangkat topik yang kayak gini ya. Mungkin ini gue bisa bilang eksplisit kali ya. Jadi buat lo yang mungkin belum cukup umur, ya bisa dibilang ini konten yang lumayan sensitif. Tapi sebenarnya kenapa pada akhirnya gue mau coba untuk bawain, ini sebenarnya keresahan gue juga dengan beberapa munculnya FYP di TikToknya teman tidur atau di TikToknya gue, tentang ada seseorang gitulah, dia cowok yang kelihatannya tuh kayak dia bangga banget dengan habitnya dia yang bad boy gitu. Nah itu tuh gue tuh paling malas banget untuk mengomentari hidup orang ya, tapi kayak kok gini ya, kok kayak ada orang yang bisa kayak gini gitu, kok dia tenang banget ngejalanin hidup dengan bangganya dia melakukan kesalahan gitu. Gue juga gak munafik, maksudnya kayak setiap orang tuh pasti punya kesalahan dan masa lalunya yang mungkin lumayan kelam gitu. Tapi kayak udah gak sih di keep aja dan gak usah untuk kayak jadi ajang gitu, seolah-olah ya lo tuh bangga dan lo tuh kayak ya jadi mengkontenkan hal itu gitu, kayak banget gitu lah intinya. Jadi berangkat dari sana, makanya di episode kali ini lumayan agak eksplisit menurut gue. Tapi ya mungkin nanti gue di akhir bakal jelasin kenapa gue lebih detailnya ngangkat episode malam hari ini tuh judulnya yang lumayan eksplisit.
Oke, gue langsung masuk aja ke ceritanya. Halo kakak-kakak dari podcast Teman Tidur. Di sini saya ingin berbagi kisah, mungkin diberi judul Hanya Tubuhku Yang Kau Inginkan, Bukan Hatiku. Sejujurnya saya tidak mau mengungkapkan ini pada siapapun, tetapi saya merasa kalau mungkin bukan hanya saya yang merasakan perasaan seperti ini. Jujur, saya sangat bodoh jika sedang jatuh cinta. Inilah kebodohan terbesar saya, sebut saja namanya Paul. Kami menjalani hubungan sudah hampir 6 bulan. Kami mulai hubungan di Oktober 2022 dan berakhir pada Maret 2023 ini. Lucunya, kami sebenarnya udah tahu masing-masing kalau kami pacaran, kedepannya bakal sulit buat kami, dikarenakan agama kami yang berbeda. Ya pokoknya dia nyebutin agamanya lah. Terus di ceritanya juga dia tulisin, tapi kami tetap jalanin walaupun ribet. Dan maaf sebelumnya buat kakak-kakak. Nah ini nih jadi dia ngirimin ceritanya udah lumayan lama, jadi waktu itu mungkin masih ada Grace, Diana, dan Ryan ya. Jadi manggilnya kakak-kakak gitu. Mungkin cerita saya sedikit mengarah seperti cerita dewasa. Awal mulanya, saya mengenal Paul dari salah satu game online. Dan dia juga merupakan temannya teman saya. Kami sering mabar. Lalu beralih dia minta nomor saya dan dari situ kami sering berkomunikasi. Jujur untuk komunikasi dan bermain sama dia itu asik, menyenangkan. Kami juga sering video callan. Saya nyaman sama Paul. Dia baik ke saya. Memperlakukan saya juga sangat manis. Intinya saya benar-benar jatuh cinta sama dia. Tetapi di awal ada yang aneh dari dia. Saat kami janji buat ketemu, awalnya dia bilang mau nonton film. Tetapi saat hari H dia bilang dia ingin tidur memeluk saya semalaman. Saya bingung, apa maksudnya? Lalu dia ngajak saya menginap. Saya tanya, di mana? Terus dia jawab, di hotel. Saya sebenarnya malam itu takut buat keluar. Tapi saya juga penasaran karena saya udah tertarik sama dia. Dia juga janji bilangnya gak bakal ngapa-ngapain, hanya memeluk saja. Dan bodohnya, saya tetap keluar dan datang ke hotel yang sudah dijanjikan. Kami juga udah baper satu sama lain. Menurut saya, ya udah inilah jalan yang saya pilih. Jadi kami pun beneran menginap di hotel itu dan tidur bersama setelah bercinta atau kami biasa menyebutnya bandit. Setelah itu dia nge-treat saya sangat baik. Saya bahagia. Dalam tanda kurung, ya walaupun ini bisa dibilang kebodohan saya. Lalu singkat cerita, lama-lama dia seperti kecanduan berbuat begitu. Karena saya juga senang menghabiskan waktu bersamanya. Tapi mulai dari sini, dia selalu meminta saya yang aneh-aneh. Saya gak paham kenapa saat kami bandit, dia menyuruh saya untuk membayangkan cowok lain atau kadang saya disuruh untuk menelepon cowok lain. Padahal kondisinya kami lagi bandit. Pernah suatu ketika kami bertengkar dan dia minta putus dari saya. Di situ saya benar-benar ngerasa down. Padahal yang dipertengkarkan hanya masalah sepele, tapi dia seemosi itu sampai berkata kasar ke saya. Jujur saya shock sama sifatnya yang itu. 3 hari kami putus, lalu dia tiba-tiba menghubungi saya lagi. Dia meminta maaf, dia mengaku salah karena terbawa emosi. Saya yang saat itu benar-benar merasa sayang sama dia, menerimanya kembali. Sejujurnya saya senang karena dia balik ke saya lagi dan sadar bahwa dia salah. Dalam tanda kurung inilah kebodohan saya selanjutnya. Gak lama dari situ, dia kembali minta mau bandit sama saya. Di sini kami gak selalu melakukannya langsung, tetapi bisa dari telepon atau sekedar chat. Ya pokoknya sampai dia merasa cukup. Saya ikuti kemauannya, lalu kami kembali seperti biasa. Sampai suatu ketika semua terulang lagi. Kami bertengkar dan dia minta buat udahan. Dan benar, gak beberapa lama dia hubungi saya kembali. Dan memang untuk tujuan itu.
Di sini saya sadar, yang diinginkan hanya tubuh saya. Semua kata-kata dan perlakuan yang baik itu hanya untuk ini. Memang seharusnya saya dari awal sadar kalau ujungnya pasti seperti ini. Saya terlalu buta dan tuli kalau menyayangi orang. Saya tidak tahu bagaimana mendeskripsikan orang seperti dia. Kalau kami lagi di luar, misal kami makan nongkrong atau apa, dia baik banget. Malah dia bakal dengerin apapun yang saya bilang. Tapi kalau kami lagi gak sama-sama, di chat itu ada aja yang dipermasalahkan. Padahal itu sepele, tapi tetap dipermasalahkan. Dulu dia gak begini, makanya saya bisa nyaman sama Paul. Tapi lambat laun dia semakin semena-mena pada saya. Dan sebelum kami putus, Maret ini, dia nelpon saya tengah malam. Dia bilang, bisa gak kalau saya menemani temannya tidur di hotel? Dia bilang nanti dia nyusul. Saya tanya, maksudnya apa? Saya bilang, saya ini kan pacar kamu. Kok kamu bisa-bisanya nyuruh saya nemenin teman kamu? Dia bilang, kalau dia lagi pengen yang gila aja. Lemes langsung saya mendengar kata-katanya. Kalau dia sayang sama saya, walaupun bukan dijaganya saya, setidaknya dia bisa menghargai saya cuma sebagai milik dia satu-satunya. Ini malah mau dibagi-bagi sama teman-temannya. Di sini saya sadar sesadar-sadarnya kalau saya udah terlalu bodoh untuk menyukai orang seperti dia. Dan saya juga sadar kalau saya menjalani hubungan bukan karena cinta lagi, tapi karena nafsu. Dia hanya butuh tubuh saya, makanya dia pertahankan hubungan yang sebenarnya gak bakal ada ujungnya. Dan saya mengharapkan cintanya yang saya kira tulus pada saya. Sesuatu yang lucu bukan? Ya intinya sekarang saya sudah lepas dari dia, rasanya lega. Tapi ada sedihnya juga jika diingat momen bagusnya saat kami bersama. Sekian Kak cerita dari saya. Terima kasih kepada kakak-kakak teman tidur. Dan ceritanya selesai. Ini gue sengaja untuk gak jeda. Biar lo gak ke distract. Lebih ke kayak lo bisa menggambarkan cerita ini kayak gimana dan akhirnya kayak gimana. Dari per kalimat-kalimat yang orang yang punya ceritanya tulis. Gue berharap dengan adanya podcast episode malam hari ini sih gak ada lagi. Gue lupa juga. Ini nama orang yang punya ceritanya udah gue samarin belum sih? Kayak belum ya. Mungkin untuk cerita malam hari ini gue samarkan namanya jadi Indi kali ya. Yang kalau nama cowoknya itu disamarin jadi Paul. Jadi nama Paul sama Indi itu bukan nama asli. Nah jadi kenapa gue mencoba untuk membuat episode malam hari ini dengan judul ini? Yang tadi gue bilang di awal ada kaitannya sama keresahan gue gitu. Meskipun sebenarnya dulu tuh gue sempat kayak diskusi sederhana di live TikTok gue di Teman Tidur sama Bandung Tanpa Kamu. Buat lo yang tahu itu podcaster juga. Jadi akhir-akhir ini nih gue lagi sering banget live di TikTok gitu. Jadi buat lo mungkin yang punya TikTok bisa join juga di sana ya. Jadi setiap malam gitu, hampir tiap hari. Oke, jadi waktu itu gue sempat ngebahas sama Bandung Tanpa Kamu kayak mulai resah dengan sesuatu yang lagi happening di sosial media saat ini. Sebenarnya kalau untuk yang kayak hiburan banget, kayak yang gimana-gimana gitu kayak bercanda atau gimana, gue masih masuk akal lah. Maksudnya kayak oh ya udah itu hiburan gitu. Kayak yang joget-joget atau kayak yang bahkan kayak prank gitu. Ketika pranknya masih kayak seru-seruan aja dan nggak membahayakan, ya buat gue sih happy-happy aja gitu. Karena emang sosial media peruntukannya untuk kesana kan, entertain gitu. Tapi kalau udah ke arah yang dia seolah-olah bangga untuk melakukan sesuatu hal yang salah dan merugikan orang lain, itu tuh kayak ngeri-ngeri sedep aja gitu gue nontonnya gitu. Maksudnya kok ada gitu. Terus gue lihat like-nya tuh banyak gitu. Terus gue ngebayangin kayak ini kalau misalkan ada anak kecil gimana gitu. Kalau misalkan orang remaja, mungkin remaja atau dewasa muda deh, mungkin dia bisa mulai memfilter ya kayak mana yang baik mana yang buruk. Tapi kalau untuk anak-anak kan kayak dia nggak tahu juga gitu. Ya mungkin dia juga nggak tahu maknanya kayak gimana, tapi dia cuma kayak seucap-ucap aja gitu. Nah dari situ tuh kayak gue mikirnya, aduh kayaknya agak ngeri gitu. Cuma pas gue bilang
ya keresahan itu sama Bandung Tanpa Kamu bilang kayak, kayak itu bukan tugas lo deh untuk kayak merubah orang lain karena akan susah juga. Nah dari situ kayak ada turning point, iya juga sih ya. Ya itu juga bukan tugas gue untuk merubah orang untuk kayak sama sepemikiran sama gue atau gimana-gimana. Tapi yang jelas ya kalau gue bisa melakukan hal kecil untuk setidaknya pendengar teman tidur yang udah lama banget, semoga cerita malam hari ini tuh buat lo yang belum ya jangan sampai ya ngerasain yang kayak gini, jangan sampai lo ngerasain gitu. Karena ya pada akhirnya kalau sebenarnya lo juga nggak terlalu nyaman untuk melakukan sesuatu, terus akhirnya lo ditinggalkan, itu untuk move onnya lumayan effort banget dan susah banget gitu. Dan gue nggak mau kesedihan itu tuh kayak ada di lo gitu. Jadi sebisa mungkin lewat episode ini, buat lo yang mungkin lagi deket sama seseorang atau lo punya pasangan, ketika pasangan lo itu mengajak sesuatu hal yang sebenarnya lo tuh nggak pengen ngelakuin itu dan bahkan ada tendensi untuk merugikan lo, kalau gue boleh kasih saran mending jangan lakuin gitu. Karena efeknya jadi banyak banget dan bukan banyak banget, maksudnya kekhawatiran tuh jadi banyak banget. Ya mungkin lo mikirnya kayak dia orangnya baik atau bla 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 bla. Syukur kalau dia emang orangnya baik, tapi kalau ternyata dia berniat jahat sama halnya kayak cerita malam hari ini, menurut gue tuh udah kayak biadab banget ya, kayak maksudnya anjing setega itu gitu untuk ngebiarin ceweknya untuk kayak dikasih secara nggak langsung kasarnya ke orang lain. Itu kan kayak si cowok ini nih biadab banget gitu, kayak ngaco banget lah kalau menurut gue gitu. Dan jangan sampai lo ngerasain hal yang sama. Tapi buat Indi, gue berdoa yang terbaik buat lo dan semoga lo nggak mengalami kejadian hal yang serupa, dan thank you banget lo udah mau cerita di sini. Dan gue berharap cerita lo ini bisa bermanfaat buat orang-orang yang dengerin episode malam hari ini gitu. Gak ada lagi orang-orang yang ngerasain sama halnya apa yang kayak lo rasain gitu. Meskipun di sisi yang lain mungkin yang ngerasain ini nih bukan lo doang, tapi semoga buat orang-orang yang udah pernah merasakan rasa sakit hati gitu, ya apapun itu bentuknya, semoga kejadian yang serupa ini nggak terjadi lagi gitu. Sakit hati ini nggak terjadi lagi sama orang-orang di kemudian hari gitu. Dan semangat buat Indi untuk ngejalanin hari-hari. Lo hebat, lo udah bisa keluar dari hubungan yang toksik. Dan keputusan lo yang di akhir itu udah tepat banget. Semoga lo gak balik lagi ya sama orang ini, apapun alasannya ya. Meskipun lo sempat mention kayak lo kadang sebodoh itu ketika lo mencintai seseorang gitu. Tapi semoga dengan kejadian ini lo ada turning point untuk tidak lagi balikan sama orang yang kayak gini gitu. Amin. Doa terbaik buat lo ya Indi. Semangat. Dan buat lo yang dengerin episode malam hari ini, ya semoga lo bisa ngambil hal-hal baik dari cerita ini gitu. Karena ya itu tujuan gue kenapa gue mengangkat episode malam hari ini tuh ya tentang ini gitu. Sebenarnya ini perhelatan banget sih untuk gue pribadi, karena gue jujur ya jarang banget untuk ngebahas tentang yang kayak gini meskipun ada beberapa gitu. Kenapa gue jarang banget? Karena satu, sebenarnya gue takut yang ngedengerin ini nih gak dengerin sampai akhir gitu. Nah itu yang gue takutin. Tapi setelah gue timbang-timbang, kalau gue gak coba untuk bawain beberapa kali cerita-cerita yang kayak gini, takutnya kayak lo gak tahu cerita di luar sana yang ternyata udah ngalamin kayak gini nih, akhirnya ada juga lo yang berujung kayak gini gitu. Jadi gak semuanya ceritanya jadi happy ending gitu. Ada juga yang berakhir dengan tidak baik-baik saja gitu. Makanya ya gue berharap dari cerita ini akan ada hal baik yang lo dapetin gitu. Dan ketika gue upload episode ini juga gue bakal masukin ke kategori yang eksplisit. Ya harusnya sih ketika eksplisit tuh umur yang di bawah 18 kalau gak salah atau 21 tahun itu gak bisa ngeakses episode malam hari ini ya. Harusnya ya kalau ini. Atau mungkin ada notice kayak ini nih episode eksplisit gitu yang gak biasanya dari podcast teman tidur lah. Yang mungkin ceritanya aman-aman aja. Sebenarnya ini cerita aman-aman juga ya, nggak menjurus yang ke gimana-gimana. Cuma lebih ke kayak gue ingin meminimalisir aja untuk lebih banyak cerita-cerita yang kayak gini. Tapi untuk episode malam hari ini gue rasa kayaknya gue harus bawain ini gitu. Dan buat lo yang mungkin gue nggak tahu lo pernah ngelakuin hal ini atau enggak sama pasangan lo, kalau udah ya cobalah lo bertanggung jawab sama apa yang udah lo lakukan. Jangan bertindak semena-mena, apalagi kaitannya dengan perasaan gitu. Gue yakin lo masih punya hati, so pakai hati lo itu dengan
sebaik mungkin gitu. Oke, mungkin untuk episode malam hari ini dicukupkan sekian untuk ceritanya ya. Jadi sebenarnya kemarin tuh pas gue live itu ada yang bilang gue kangen sama podcast teman tidur yang episode tuh hampir 50 menit bahkan 1 jam gitu. Ini lumayan agak out of topic dari si cerita ini ya. Itu tuh gue pengen banget sih untuk bikin podcastnya tuh lebih dari 50 menit gitu. Atau minimalnya 50 menit. Cuma kayaknya kalau dulu kan gue 50 menit tuh kayak jarang banget untuk bikin. Atau gue lebih banyak interview orang secara langsung gitu. Nah karena sekarang ini gue bikin episodenya lumayan sering. Kayak ya seminggu sekali. Kalau dulu tuh awal-awal banget tuh kayak gue tuh bikin tuh bisa jadi 2 minggu sekali upload episode. Nah kalau pas gue udah mulai rutin tuh di 2020 itu lumayan tuh seminggu 2 kali. Bahkan terakhir kemarin 2023 awal-awal itu gue sampai 4 kali. Meskipun gue dibantuin sama Grace, sama Diana, sama Ryan gitu. Nah coba gue mikirnya kayaknya di 30 menit around segitu harusnya udah cukup untuk episode atau mungkin 20 menit. Karena gue mikirnya tuh kayak 20 menit juga mungkin lo udah pada tidur gitu. Gue sih mikirnya gitu ya. Tapi ternyata di luar ekspektasi gue lagi, lo pada dengerin sampai akhir gitu. Dan itu thank you so much buat lo yang mau dengerin sampai akhir. Tapi mungkin itu masalahnya lo belum tidur gitu. Cuma pas kemarin gue tanya tuh pas di live, terus gimana ketika lo udah dengerin sampai akhir gitu. Buat lo biar bisa tidur. Ternyata mereka tuh jadi dengerin episode lagi yang sebelumnya yang sebenarnya mereka cuma pengen kayak ada suara-suara aja. Jadi untuk episode barunya dia dengerin full. Kalau enggak diputerin lagi dari awal itu untuk kayak nemenin dia sampai tidur. Atau ada beberapa orang juga yang kayak udah dengerin tapi nggak full. Kayak cuma sampai menit ke 10 atau 15. Besok paginya tuh didengerin lagi. Itu tuh yang bikin gue kayak ngerasa tersanjung. Mungkin ini agak sedikit lebay buat lo tapi gue Pisces anyway. Jadi kayak agak sensitif ya untuk hal-hal yang menurut gue tuh menurut orang lain mungkin sepele tapi menurut gue tuh kayak something special gitu. Dan terima kasih banyak sekali lagi buat lo yang udah mau support podcast teman tidur sampai sejauh ini. Gue gak pernah kebayang punya sesuatu yang gue bikin bisa bertahan sampai selama ini gitu. Dan terima kasih juga buat lo yang mau support di hal yang lainnya yang gue buat gitu. Kayak parfum yang baru aja gue launching di bulan November ini. Sebenarnya selain parfum sama teman tidur tuh ada satu lagi. Itu tuh media kayak arsitek interior yang dimana itu nge-share inspirasi gitu. Inspirasi kamar, inspirasi dapur. Tapi mostly kamar sih. Itu namanya Era Visual. Buat lo yang mungkin lagi nyari-nyari inspirasi kamar boleh banget lo bisa coba follow akunnya Era Visual gitu. Oke, mungkin intinya ya gitu aja. Gue mengucapkan terima kasih banyak buat lo yang selalu support apa yang gue buat. Dan gue selalu mendoakan yang terbaik buat lo. Lo sehat selalu, jaga kesehatan. Dan ketika lo lagi ngerasa hidup lagi capek-capeknya banget, lo dengerin teman tidur dan semoga lo ngerasa lebih cepat untuk recovery gitu. Ternyata yang lagi ngerasain sakit itu bukan lo doang. Dan lo tetap harus hidup karena lo layak untuk hidup dan semangat untuk menjalani hidup. Oke, mungkin ini saatnya gue Dera pamit. Tapi mungkin sebelum gue pamit, gue mau ngingetin buat lo yang mau berkeluh kesah atau mau cerita, boleh banget lo bisa kirimin keresahan lo itu ke website Teman Tidur di www.temantidur.id. Gitu. Dan buat lo yang mau beli parfum ya, gue mau ngingetin sekali lagi, kalau besok itu ada flash sale, jadi buat lo bisa pantengin aja besok hari Minggu, jam 6 sore sampai jam 12 malam. Buat linknya nanti gue bakal taruh di bio-nya, jadi lo tinggal langsung klik aja. Kalau misalkan di bio-nya tuh gak muncul linknya, lo langsung cari aja di Shopee, Salira Official, sorry. Oke, gue Dera dari podcast Teman Tidur, dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.